Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hari ini kita lanjutkan tentang mata kuliah hadis, tentang bicara tentang tema yang terkait dengan hadis ketatanegaraan adalah hal yang menyangkut persoalan hak asasi manusia. Di dalam SAP itu ada subbahasan tentang hak asasi manusia. Adapun redaksi hadis adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ali bin Abdillah, haddatsani Yahya ibnu Sa'id, haddatsana Fudail ibnu Ghazwan, haddatsana Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Bukhari berkata, Ali bin Abdillah telah menyampaikan kepada kami. Ia berkata, Yahya bin Sa'id telah menyampaikan kepadaku. Fudail bin Ghazwan telah menyampaikan kepada kami. Ikrimah menyampaikan kepada kami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan pidato, sebuah pidato kenegaraan, sebuah khutbah di hadapan publik, di hadapan orang banyak, di hadapan masyarakat banyak, di dalam satu momen, yaitu adalah pada Haji Wada, pada Haji Wada Idul Adha, Jadi ini adalah merupakan pidato kenegaraan Rasulullah SAW, yang dikenal dengan namanya Khutbatul Wada, di mana Rasulullah SAW itu hanya sekali melaksanakan ibadah haji, dan Rasulullah 4 kali melaksanakan ibadah umroh. Nah, khutbah yang disampaikan Rasulullah di dalam Yaumin Nahr, pada waktu khutbah wukuf, itu dikenal dengan namanya penegasan tentang human right, tentang hak asasi manusia, Jadi hak asasi manusia telah dideklarasikan Rasulullah 14 abad yang lalu, sebelum orang mempopulerkan dengan hak asasi. 14 abad yang lalu Rasulullah telah menegaskan dalam sebuah momen, yaitu adalah khutbah wada yang dihadiri oleh publik, oleh orang banyak, bahkan ribuan para sahabat ketika pada waktu khutbah wukuf. Ayuhan nas, anna Rasulullah SAW khutbah, menyampaikan sebuah pidato kenegaraan. Rasul sebagai seorang nabi dan sekaligus sebagai seorang kepala negara menyampaikan pidato kenegaraan pada Yaumun Nahr, pada hari Nahr, pada hari Idul Adha. Qala, Rasul mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi ini adalah sifatnya universal. Rasul pada saat itu langsung bertanya, ayyu yaumin hada, hari apa ini? Qalu, para sahabat menjawab, yaumun haram, adalah hari yang haram. Qala, Nabi bertanya, fayu baladin hada, tanah apa ini? Qalu, para sahabat menjawab, baladun haram, tanah yang haram. Qala, Nabi bertanya lagi, fayu syahrin hada, bulan apa ini? Qalu, para sahabat menjawab, syahrun haram, adalah bulan haram. Qala, Nabi berkata, fa inna dima'akum wa amwalakum
wa aradakum haramun al kahurmati yaumikum hada fi syarikum hada fi syarikum hada fa'ada miraran. Disinilah titik poinnya. Jadi esensinya pidato yang disampaikan Rasulullah. Rasul mengatakan fa inna dima'akum, sunya darah kalian semuanya, wa amwalakum dan harta kalian semuanya, wa aradakum dan kehormatan kalian semuanya, alaikum bagi kalian semuanya, haramun adalah haram. Hurmati yaumikum hada, seperti haramnya atau seperti mulianya hari ini, hari kalian semua jahada, yaitu hari ini, fi baladikum hada, di tanah ada di tempat ini, fi syarikum hada, di bulan ini, yaitu bulan Dzulhijjah, ya, bulan Idun Nahri, ya. Syarikum hada, bulan ini. Fa'ada, Nabi mengulang. Jadi pidato itu dia ulang. Jadi poin tentang fa'ina dima'akum wa amwalakum wa aratum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hada fi baladikum hada fi syarikum hada, itu diulang-ulang miroron. Ini artinya apa? Menunjukkan sebuah pentingnya tentang penegaan adanya hak asasi manusia. Jadi menjunjung adanya deklarasi Human Rights tentang penegakan hak asasi manusia. Artinya apa? Bahwa darah seseorang tidak boleh tercecer tanpa adanya sebuah proses penegakan hukum, ya. Tanpa adanya salah orang tidak boleh dialirkan. Hartanya juga begitu. Harta seorang tidak boleh diambil tanpa adanya sebuah proses yang jelas. Kehormatan orang juga begitu. Wa aradakum alaikum hakumadikum hada fi syarikum hada fi balikum hada fa'ada miraran. Jadi pidato itu diulang-ulang berkali-kali. Summa rafa'a, setelah menyampaikan poin-poin tentang persoalan yang menyangkut asasi manusia itu, summa rafa'a sahu, Rasulullah mengangkat kepalanya, faqala Allahumma wa ya Allah hal ballagtu. Jadi Rasulullah memberikan sebuah statement, apakah aku telah menyampaikan, ya, kepada para sahabat. Allahumma hal ballagtu, ya. Wahai Allah, aku telah menyampaikan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fa walladhi nafsi biyadihi, ya, demi Allah yang diriku di bawah genggamannya. Pamala tidak minta nafsi, adapun jiwaku, diriku, biyadihi, di bawah genggamannya. Innaha lawasiyatuhu ila ummati, sesungguhnya wasiat, sesungguhnya hal-hal yang poin-poin yang menyangkut persoalan poin-poin tentang adanya deklarasi Human Rights yang menyangkut persoalan dima, amwal, harga diri, harta, darah, ya, adalah merupakan wasiat Rasulullah kepada umatnya, ya. Fal yuballik asyahidu, maka dalam menyampaikan orang yang menyaksikan, orang yang hadir, al-ghaib, orang yang tidak hadir. La tarji'u ba'di, jangan kau kembali sepeninggalku, kufaron, dalam keadaan kafir, yatribu ba'dukum riqaba ba'd, yang saling memukul, yang saling melakukan kekerasan antara yang satu dengan yang lain. Ini adalah hadis yang terkait dengan adanya hak asasi manusia. Kemudian penjelasan dari hadis ini adalah berisi dengan sebuah dialog, ya. Rasulullah melakukan dialog dengan para sahabatnya. Jadi tema di sini adalah dialog Rasulullah dengan para sahabatnya, ya. Sehingga Rasulullah mengatakan sungguhnya darah, harta dan kehormatan adalah haram atas kalian semuanya, seperti haramnya hari ini kalian pada tanah ini, pada tanah kalian ini, pada hari ini, pada bulan ini, ya. Bagian-bagian seperti darah, harta dan kehormatan disebut sebagai haram. Artinya makna daripada haram ini adalah perlu dihalangi, perlu dicegah. Perlu tidak boleh adanya darah yang mengalir dengan tanpa adanya sebuah prosedur atau alat
alasan-alasan hukum, kenapa orang harus dialirkan darah, kenapa orang hartanya harus diambil, kenapa hartanya harus dirampas, kehormatannya kenapa harus dilecehkan, harga dirinya, nama baiknya dicemarkan dan segalanya. Ini adalah salah satu poin-poin penting yang disampaikan Rasulullah di dalam khutbatul wada pada waktu wukuf ya, di mana pada itu adalah terkenal dengan Yaum Arafah. Jadi khutbah wukuf itu disampaikan pada haji wada ya, haji yang terakhir Rasulullah setelah wukuf itu menyampaikan khutbah wada. Dalam sebuah riwayat Rasulullah 2 bulan atau 3 bulan meninggal ya. Makanya ketika jamaah haji melaksanakan wukuf ya pada Yaumun Nahr pada tanggal 9 Dzulhijjah, itu adalah menjadi inti daripada jamaah haji. Jadi wukuf al-hajju Arafah, bahwa haji itu adalah esensinya adalah berada wukuf di Arafah, di mana seluruh manusia melakukan ritual penting dalam haji, yaitu melaksanakan wukuf. Artinya manusia jamaah haji, seluruh jamaah haji adalah berdiri ya di tenda-tenda ya, di mana dalam ritual itu didahului dengan melaksanakan sholat zuhur dan asar secara jamaah, kemudian disampaikan khutbah wukuf ya. Setelah khutbah wukuf maka seluruh jamaah haji berdiam diri, melakukan kontemplasi, melakukan perenungan apa sebenarnya kehadiran mereka di Arafah itu. Jadi Arafah itu adalah makna Arafah untuk mengenang diri, mengenang jati diri, mengenal jati diri manusia. Apa sebenarnya makna kehidupan manusia di bumi ini ya. Makna Arafah nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi makna Arafah itu banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah manusia akan mengenal akan jati dirinya, mengenal melakukan evaluasi terhadap apa yang telah lakukan dalam perjalanan hidupnya. Makanya itu menjadi penting bagi ritual yang sangat esensial bagi jamaah haji adalah melaksanakan wukuf di Arafah ya, pada Yaumun Nahr. Jadi pada saat itu Rasulullah juga menyampaikan namanya khutbah wada, khutbah pamitan. Ya, jadi makanya haji itu intinya adalah di Arafah. Rasulullah pada saat itu menyampaikan beberapa pidato-pidato poin penting tentang persoalan adanya penegakan hak asasi manusia. Dalam Islam bahwa menjaga al-muhafadzah ya, menjaga terhadap 5 hal, menjaga terhadap 5 hal ya, maqasidus syariah. Jadi tujuan hukum itu adalah dalam rangka menjaga 5 hal, khamsatu usul ya, 5 dasar yang harus dijaga oleh manusia, yaitu adalah menjaga 5 hal, ada hifdzun nafsi, hifdzul mal, hifdzu al-irdi, harga diri, kehormatan, kemudian hifdzun nasab ya, kemudian hifdzu hifdzu ad-din. Jadi 5 hal yang harus ditegakkan, yang menjadi esensi daripada hukum itu adalah menegakkan 5 hal. Orang nikah dalam rangka menjaga nama baik, menjaga keturunan, menjaga nasab. Ya, agama ya perlu dijaga, perlu dibela ya. Juga masalah jiwa, tidak boleh darah seorang dialirkan tanpa adanya sebuah proses hukum ya. Kemudian harta juga begitu. Maka agama itu adalah dalam rangka melindungi 5 hal: masalah akal, masalah jiwa, masalah nama baik, harta, dan 5 agama ya. Itu adalah yang dikatakan dengan nama 5 maqasidus syariah, 5 hal yang menjadi esensi daripada tujuan agama dalam menegakkan 5 poin, 5 esensi dalam ajaran Islam yang disebut dengan namanya maqasidus syariah. Ya. Jadi usul khamsah ya, 5 pokok yang menjelaskan adalah itu yang saya sebutkan. Menurut hadis ini bahwa asas yang paling utama adalah
secara umum tidak bisa dibedakan adalah hifdzu'an nafas, menjaga jiwa ya. Oleh karena itu maka jiwa tidak ada, maka agama juga tidak ada. Hormatan, keturunan juga dan akal juga tidak ada kalau tidak harus dijaga. Sedemikian pentingnya yang menjaga jiwa itu sampai diberikan ganjaran sesuai dengan betapa ngerinya ganjaran orang yang menyakiti atau melukai pada jiwa ya. Dalam sebuah hadis lain Rasulullah mengatakan man taradda min jabalin, barang siapa yang menjatuhkan dari atas gunung ya, faqatala nafsahu ya. Jadi orang yang menjatuhkan diri atau menjatuhkan dari gunung ya, faqatala nafsahu, kemudian dia membunuh dirinya sendiri, fahuwa finnar, maka orang yang menjatuhkan dari tempat dari atas gunung maka dia telah masuk neraka. Sekarang saat ini adalah banyak orang yang melompat dari apartemen, dari gedung berlantai berapa ya, karena mungkin menghadapi berbagai macam tekanan hidup ya. Ini juga terjadi pada zaman Rasulullah. Disebutkan mantaroda menjabalin, barang siapa menjatuhkan dari gunung, faqatalat nafsahu, kemudian dia mati membunuh dirinya, fahuwa finnar, maka status orang itu adalah nanti ketika yaumul qiyamah masuk neraka jahanam. Ya tarodda fihi, dia mengulang-ulang menggugurkan dirinya dari gunung itu, khalidan fiya. Di neraka dia mengulangi tindakan itu yang berturut-turut seperti bagaimana dilakukan di dalam kehidupan dunia. Waman tahassa summan, barang siapa yang menegak racun ya. Waman dan barang siapa tahassa yang menegak racun sopaman, menegak atau meneguk ya, sopaman suman racun, faqatala nafsu, kemudian dia membunuh dirinya ya. Dengan meneguk racun itu dia bisa membunuh dirinya. Fasumuhu, adapun racunnya fiadi adalah berada di tangannya. Ya tahassahu, dia akan meneguknya racun itu fi nari jahannam, di neraka jahanam. Khalidan mukhallatan, yang kekal abadi, khalidan yang kekal, mukhallatan yang dikekalkan fiadi dalam neraka jahanam abadan selamanya. Baman qatala nafsu bi hadidin, dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi tajam, fakaditatu, maka besi tajamnya itu fiadi berada di tangannya. Ya jauh ya. Ya jauh, dia akan menusuk-nusuk ya orang itu biar dengan besi itu fibat ini di perutnya, fi nari jahannam, di neraka jahanam, khalidan kekal, mukhalladan dia dikekalkan, via di dalam jahanam abadan selamanya. Ini artinya bahwa di sini adalah memberikan penguatan tentang pentingnya ya di antara usul khamsah, 5 dasar yang harus dijaga. Salah satu di antara hal yang penting adalah menjaga jiwa, hifdzun nafsi ya, menjaga jiwa. Sehingga Rasulullah memberikan ancaman bagi orang yang meninggal karena bunuh diri ya, maka itu ancamannya adalah sebagaimana dituangkan di dalam hadis ini. Bahkan di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Maidah ayat 32 ya, dalam Al-Maidah ayat 32 disebutkan waman qatala mu'tamidan waman qatala mu'minan mu'tamidan faka'annahu qatalan nasa jamia. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, di mana membunuhnya tanpa adanya alasan asal yang dibenarkan secara hukum, maka hakikatnya adalah orang itu adalah membunuh manusia sealam jagat ini ya, seisi dunia ini, walaupun hanya satu jiwa ya, seakan-akan menjaga seluruh manusia seluruhnya, seakan-akan dia membunuh manusia sealam raya ini ya. Demikianlah pentingnya persoalan menjaga jiwa. Jadi tidak boleh satu jiwa yang melayang tanpa adanya secara sia-sia, tanpa adanya sebuah alasan hukum yang jelas. Baik, itu adalah hadis yang bicara tentang hak asasi manusia. Berikutnya adalah hadis yang berbicara tentang kemajemukan ya, bahwa kemajemukan adalah sebuah realitas ya. Kemajemukan adalah sebuah realitas. Adapun redaksi hadisnya adalah
Hadatsana Ismail, hadatsana Sa'id al-Jurairi, an Nabi Nadra al-hadatsani man sami'a khutbata Rasulillah fi wasid ayami tasyrik faqala. Di dalam hadis ini Imam Ahmad berkata, Ismail telah menyampaikan atau telah menceritakan kepada kami. Ia berkata, Sa'id al-Jurairi dari Nadrah, dari Abi Nadrah, ia berkata, orang yang mendengarkan khutbah, man sami'a khutbatan, orang yang mendengarkan khutbah Rasulullah fi wasati, pada tengah-tengah hari tasyrik, fi wasati ayami tasyrik, pada tengah-tengah hari tasyrik, ya, tanggal 11, 12 dan 13, ya. Fi wasati ayami tasyrik faqala, Nabi berkata, ayyuhan nas ala inna rabbakum wahid, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian semuanya adalah satu. Wa inna abakum wahid, dan sesungguhnya ayah kamu adalah satu. Ala, ingatlah, lafaz adalah tidak ada kelebihan, tidak ada keistimewaan li Arabin, bagi orang Arab, ala jamin kepada orang non Arab, wala li ajamin, dan tidak ada kelebihan bagi orang non Arab al Arabiyin, atas orang Arab, wala li ahmar, dan tidak ada kelebihan bagi orang yang kulit merah, ala aswada, kepada orang yang melebihi dari orang kulit hitam, wala aswada, dan tidak ada kelebihan tidak ada kelebihan, tidak ada keutamaan bagi orang yang kulit hitam, al ahmar, kepada orang yang berkulit merah, illa bitaqwa, kecuali kelebihan itu adalah dilihat dari sisi ketakwaannya. Ala hal ballagtu, tidaklah aku telah menyampaikan, ya. Qalu, para sahabat menjawab, ballagha Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan. Ya, artinya telah menyampaikan bahwa sebuah kemajukan adalah sebuah realitas yang dihadapi dalam sebuah kehidupan kita bersama. Summa qala, kemudian Nabi bertanya, ayu syahrin hada, bulan apa ini? Qalu, para sahabat menjawab, syahrun haram, bulan yang haram. Qala, Nabi bertanya, summa qala, kemudian Nabi bertanya, ayu balatin hada, tempat apa ini, atau negara apa ini, atau tempat apa ini? Qalu, para sahabat menjawab, balatun haram, yaitu adalah tempat yang haram. Qala, Nabi berkata, fa inna Allah qad harama alaikum dima'akum wa amwalakum, sesungguhnya Allah telah mengharamkan di antara kalian semuanya, dima'akum, akan ada darah kalian semuanya, wa amwalakum, dan harta kalian semuanya. Qala au aradakum, ya. Kemudian Nabi berkata, au aradakum, atau kehormatan kalian semuanya. Kahurmati amla, atau tidak, kahurmati yaumikum hada, sebagaimana mulianya, sebagaimana haramnya, atau sebagaimana kehormatannya, mulianya yaumikum hada, hari ini, yaitu hari ini, fi syarikum hada, di bulan ini, fi baladikum hada, di tempat ini, aballagtu, tidaklah aku telah menyampaikan. Qalu, para sahabat menjawab, balagha Rasulullah telah menyampaikan, liyuballigh asyahidu al-ghaiban, dalam menyampaikan orang yang hadir, orang yang menyaksikan kepada orang yang tidak hadir. Hadis ini adalah memberikan gambaran tentang adanya kemajmu'an yang ada di masa Nabi, ya. Tentu kemajmu'an itu sudah ada sejak adanya manusia. Jadi kemajmu'an, ya, kemajmu'an itu adalah sebuah realitas yang ada sejak adanya manusia, ya. Tetapi Nabi SAW perlu menyadarkan kembali tentang adanya kemajmu'an tersebut, ya, kepada para sahabat, bukan hanya dengan sabda Nabi saja, bahkan Al-Quran sendiri juga telah menegaskan tentang adanya kemajmu'an. Di dalam surat Al-Hujurat
dalam surah Al-Qur'an ayat 20 ayat 13 ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian semuanya ciptakan kamu semua dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal ya, supaya kamu saling mengenal. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian semuanya adalah menurut Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui dan Maha mengenal ya. Maha mengetahui dan Maha alimun, Maha mengetahui, khabirun, Maha teliti, Maha teliti ya. Hadis di atas adalah dan ayat Al-Hujurat ayat 13 itu adalah menjelaskan, menunjukkan bahwa kemajmuan ya, pluralitas ya adalah sesuatu yang telah ditakdirkan ada dalam kehidupan ya. Jadi pluralitas adalah sebuah realitas. Jadi sesuatu yang tidak mungkin orang akan menghindar adanya kemajmuan ya. Kemajmuan bukanlah merupakan pilihan ya. Jadi kemajmuan pluralitas itu adalah bukan kepilihan, tetapi adalah sebuah ketetapan ya. Sebuah takdir, sebuah ketetapan yang digariskan oleh Allah Ta'ala. Manusia tidak bisa menghindar dari sebuah pluralitas ya, dari sebuah kemajmuan. Maka orang yang berupaya memaksakan diri untuk sama ya dalam segala hal berarti telah melanggar, telah menghadang, telah menentang adanya ketetapan Tuhan ya. Karena memang kemajmuan itu adalah sebuah realitas ya. Oleh karena itu perlu adanya semacam toleransi, saling menghargai, tidak boleh memaksakan diri untuk supaya orang itu sama semua ya. Perlu adanya menciptakan sebuah persaudaraan ya. Ada hak-hak yang memang harus dijaga dan dilindungi ya. Nah, maka ada istilah namanya adalah kerukunan antar umat beragama. Ada tiga kondisi ideal ya. Tiga kondisi ideal. Pertama adalah kerukunan antar umat beragama, kerukunan antar intern umat beragama, kemudian kerukunan antara satu umat beragama ya. Kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, kerukunan antara kerukunan antara ekstra ya umat beragama ya. Demikian juga ketika orang bermasyarakat, bertetangga ya, ada ketika tetangga itu ketika tetangga itu adalah orang lain, bukan ada hubungan saudara, maka ada hak yang harus dilaksanakan, yaitu hakul jar ya. Tetangga itu ada tiga macam, ada tetangga muslim, tetangga satu agama, kemudian tetangga orang lain ya, yang satu agama, yang ketiga adalah tetangga yang saudara yang satu agama. Kalau tetangga itu adalah tetangga yang satu agama, maka dia punya dua hak, yaitu hak sebagai tetangga dan hakul jar wa hakul ukhuwah ya. Hak sebagai tetangga dan hak sebagai saudara satu agama. Kalau tangga itu adalah masih saudara, maka tiga hak yang melekat. Hakul jar sebagai tetangga dan hakul ukhuwah hak sama saudara sesama agama, dan hakul jar ya. Jadi kalau tangga itu adalah masih saudara, maka tiga hal yang melekat: hak sebagai tetangga, hak sebagai saudara, dan hak sebagai sesama satu agama. Ini kalau memang tetangga itu adalah
orang yang satu agama dan satu saudara. Dan tentunya bahwa dalam hidup bertetangga, bermasyarakat ya, dengan berbagai macam keanekaragaman, kemajuan itu adalah menjadi sebuah kekuatan besar ketika saling saling anggota masyarakat, anggota keluarga, warga itu adalah saling menghargai, saling tahu tentang posisi mereka masing-masing, itu menjadi sebuah kekuatan sebuah bangsa. Ya. Ini adalah, maka Allah menyebutkan dalam Al-Hujurat bahwa tidak ada nilai lebih di antara berbagai macam bangsa yang ada, berbagai macam etnis ya, baik kulit hitam, kulit kuning, kulit putih, kulit merah ya, semuanya adalah dalam pandangan Allah Ta'ala adalah sama. Yang lebih hebat di antara berbagai macam etnis, keragaman bangsa itu adalah hanyalah takwa di sisinya. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Baik, saya kira itu hal-hal yang terkait dengan kemajemukan, bahwa kemajemukan keanekaragaman berbagai macam etnis, berbagai macam ras, berbagai macam sekte adalah merupakan sebuah realitas yang tidak bisa orang memaksakan harus semuanya satu warna, satu pikiran, satu gagasan, satu keinginan, ya tidak mungkin ya. Nah, karena perbedaan keinginan, ras dan segalanya itu begitu indahnya ketika saling di antara mereka itu saling menjaga tahu dan posisi mereka masing-masing. Saya kira itu beberapa dua tema yang terkait dengan kemajemukan sebagai sebuah realitas. Yang kedua ada hadis yang bicara tentang adanya hak asasi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.